Mari kita pasang niat meminta Buya mendoa untuk khususkan doa kita untuk memukarab Buya kita yaitu Nyi Mamudi. Di doa kita minta kepada Buya untuk memimpin. Itulah kesediaan ibu bapak hadir untuk mengaminkan doa yang kami bacakan oleh Buya kita. Kepada Buya mintakan Barakat al-Fatihah sahih ma'anamaynahu al-Fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nafsi wa la wa ala man wa ta'lamu hawaijana fa'atina rasulana wa ta'lamu ma fi anfusina fa'atina zunubana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina la manna wa bihu. Allahumma sahih jasanahu wa amir qalbahu fasabit imanahu wa ahsin a'malahu. Allahumma sabbit qalbahu ala dinika. Allahumma sabbit dinahu. Allahumma sabbit qulubahu ala ta'atika. Allahumma khtim lahu bi husnil khatimah wa la tahtim alayhi bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Islam Samia, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada acara malam hari ini. Saya tidak akan panjang kata-kata mukadimah. Langsung saja saya susun acara pada malam hari ini. Pembacaan Tafizul Quran yang akan dibacakan oleh Tari. Kepada Tari dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladzi yanṭiqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa'an summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum mu'minin.
غير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلوا في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الكتاب ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tari. Acara selanjutnya pembacaan tafsir yang akan dibacakan oleh Buya dan doa bersama yang akan dipimpin oleh Buya untuk kesembuhan imam. Pada Buya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin As-Sadiqil Wa'dil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wardallahumma lil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah wa zalika ad-dinul qayyim. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, pertama-tama pada malam ini marilah kita kembali bersyukur kepada Allah dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian marilah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di belakang itu kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah kiranya Allah selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita bersama. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda ya karim. Istajib doa'ana ya mujibas. Ibu-ibu, bapak-bapak, dari ayat tadi kita mulai pengajian kita malam ini. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Luruskanlah niat hati kepada agama Allah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Luruskanlah niat, tekad, tujuan untuk agama. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Selalulah kamu berada di dalam agama Allah, yang mana manusia diciptakan oleh Allah untuk beragama.
Agama bapak-bapak, ibu-ibu terdiri dari 3 unsur. Pertama, iman. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, ihsan. Bila manusia telah menyempurnakan yang 3 itu, iman, Islam, dan ihsan, barulah manusia yang beragama atau selalu berpijak di atas agama. Iman itu ada kalanya beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat Allah, beriman dengan kitab-kitab Allah, beriman dengan rasul-rasul Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan ketentuan baik dan buruknya sudah ditentukan Allah. Yang pertama, beriman dengan Allah. Kita harus percaya bahwa sungguh Allah itu ada. Walaupun tidak bisa dilihat oleh mata di dunia ini, tidak bisa diraba oleh panca indera yang 5, tapi beliau ada. Apa tandanya ada? Firman beliau dalam Al-Quran, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Adakah tidak kami jadikan bumi ini sebagai hamparan datar dan bukit sebagai pasang, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Tanda ada orang yang menjadikan. Tidak mungkin sesuatu terjadi kalau tidak ada orang yang menjadikan. Rumah tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada tukangnya. Jadi alam semuanya itu menunjukkan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi beliau tidak bisa dijangkau oleh otak, dipikirin. Tidak bisa Allah dipikir, karena kekuatan otak tidak bisa menjangkau. Hanya otak menjangkau yang makhluk ciptaan Tuhan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah makhluk ciptaan Allah, jangan difikirkan Allah. Kalau tidak bisa dijangkau oleh otak, dengan apa dijangkau? Dengan iman. Kita percaya. Jadi kita kenal ada Allah itu. Wajib kita meyakini bahwa Allah itu ada. Siapa Allah itu? Zat yang wajib wujud, wajib ada beliau. Ada bukan diadakan. Tapi kalau kita ini ada diadakan. Allah itu ada sendirinya, yang bersifat dengan sifat yang sempurna. Mustahil bersifat dengan sifat yang kurang. Apa sifat yang kurang? Sifat alam.
Allah tidak bersifat dengan sifat Allah, sifat makhluk. Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk. Sifat makhluk semuanya makhluk buta, makhluk peka, makhluk lemah. Allah tidak peka, Allah tidak buta, Allah tidak lemah. Dan ini harus kita yakini. Kalau tidak, kita akan dikecoh lebis. Kalau hanya sekedar nama, tahu dengan nama, kita bisa tertipu. Bisa saja orang yang tidak punya nama mengatakan itu namanya. Contohnya bapak-bapak, ibu-ibu, ada seseorang ahli obat. Kita tidak tahu, tapi yang tahu hanya namanya, gelarnya. Siapa gelarnya? Raju lagi. Dia pandai mengobati. Di mana orang itu letaklah di kamar. Awak nampai minta ube kurang lesi. Tiba di kamar awak tanyakan. Sia dukun yang namanya Raju lagi. Ada orang lain amboh. Sementara minta dukun. Dan awaklah percaya Allah. Kan awak tak tahu siapa sebenarnya mengenai lagi. Wah minta ube kenyo dia kenyo, tapi enggak ube. Penyakit. Itu namanya orang terkejut. Kalau tahu sekadar nama, enggak tahu orang punya nama, bisa terkejut. Baik tujuh menyebut Allah, 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 Allah. Tapi sekedar nama. Siapa yang Allah itu kita tidak tahu. Bisa saja iblis menyamar sebagai itu. Aku yang Tuhan. Yang selama ini belum pernah kita lihat. Belum pernah berjumpa dengan kita. Dia mendawakan, saya Tuhan. Kalau kita nggak tahu siapa yang Tuhan sebenarnya, kita akan mengakui iblis itu. Walaupun namanya sudah beribu-ribu kali kita sebut. Sementara kita nggak tahu dengan dia. Siapa yang Allah itu? Zat yang wajib wujud. Zat yang wujudnya bukan diadakan. Bersifat dengan sifat yang sempurna. Mustahil bersifat dengan sifat yang kurang. Dan ada beliau itu tidak berawal. Bahkan beliaulah awal seluruhnya. Yang paling dulu Allah. Namanya takadum bizat. Takadum ini, dahulu ini bermacam-macam. Dahulu tempat, dahulu imam berapa. Dahulu masa, dahulu apa karena. Dahulu kemuliaan, mulia orang alim, dulu orang alim. Sementara dahulu Allah itu, dahulu bukan dahulu zaman, bukan dahulu tempat, dahulu bisa. Beliaulah awal yang paling awal, awalnya tidak bermula. Dan beliau pula lah yang paling akhir. Semuanya sudah habis, beliau tidak. Wa kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbi. Seluruhnya hancur lebur, yang kekal zat Allah. Setelah dimatikan, seluruh makhluk sudah dimatikan.
maka bumi ini datar. Tidak ada bukit, tidak ada lurah. Di saat tidak ada lagi makhluk, maka Tuhan menanyai bumi, wahai bumi, mana raja-raja yang berkuasa dulu? Mana anak-anak raja yang berkuasa dulu? Mana orang yang bangga dengan sesuatu yang aku berikan dulu? Bumi tidak menjawab. Siapa yang punya, yang berkuasa hari ini? Bumi tidak menjawab. Maka Allah langsung menjawab, lil wahidil qahhar. Yang berwenang hari ini adalah orang yang satu lagi gagah perkasa. Jadi beliau tidak berawal dan beliau tidak berakhir. Itulah dinamakan hidam dan baqa. Sesuatu ini bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang tidak berawal, ada pula yang tidak berakhir. Itulah Allah. Ada yang berawal, ada pula yang berakhir. Itulah hidup kita di dunia ini. Di dunia ini ada awalnya, ada akhirnya. Yang ketiga, ada awal, tidak ada akhir. Itulah kita di surga nanti. Kita tidak berakhir di surga. Walaupun kita berawal, dulu tidak ada, kita ada. Tapi di surga kita tidak berakhir. Itu namanya berawal tapi tidak berakhir. Sementara Allah tidak berawal, tidak berakhir. Yang berawal dan berakhir siapa? Awal di dunia. Dunia itu berawal, berakhir. Berawal tidak berakhir, kita nanti di akhir. Yang tidak berawal, tidak berakhir, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Jadi mengimani Allah itu ada 10. Beriman dengan Allah tidak cukup sehingga itu. Beriman dengan Allah itu berkisar 10 ketentuan. Yang pertama yang tadi, mengenal ada Allah. Yang kedua, mengenal bahwa Allah tidak berawal, tidak berakhir. Yang ketiga, Allah itu orang zahir, Allah orang batin, jelas dan tersembunyi. Allah jelas tapi tersembunyi. Nah, bala dia jelas bil dalil wal batin bil hawas. Jelas Allah dengan tandanya, batin Allah dari hawas tidak bisa dirasa, tidak bisa diraba. Tapi jelas dengan tandanya. Apa tandanya? Alam ini tanda Allah Ta'ala ada. Alam ini tandanya Allah ada. Jelas Allah dengan tandanya. Tetapi Allah itu batin, tidak bisa diterka, tidak bisa diraba. Akal sendiri pun tidak bisa menembus. Begitulah besarnya Allah. Sehingga akal manusia yang paling ampuh pada manusia ini kan akalnya. Akal manusia pun tidak bisa menerobos Allah. Bagaikan mata kelilawar dengan matahari. Lah bisa kelilaya mata kelilawar menentang matahari? Tidak bisa. Tandanya terbenam matahari baru tamam kelilawar. Sebagaimana mata kelawar tidak bisa menentang matahari, begitu pula akal manusia tidak bisa menerobos Allah. Siapa yang tahu dengan Allah sebenarnya? Yang tahu dengan Allah itu Allah. Yang tahu dengan beliau. Kita mengatakan
kita meyakini, kita mengetahui, dan kita mentaati. Kemudian Allah itu zat, Allah itu tidak terdiri dari benda. Awakku terdiri dari benda. Awakku dari tubuh dan buah. Tubuh itu pun terdiri dari kulit, daging, tulang, kamar susun. Allah tidak berkulit, Allah tidak berdaging, Allah tidak berurip. Tiada zat Allah itu tersusun dari benda, sehingga tidak bisa dikhayalkan dalam otak. Apa yang terkhayal-khayal itu bukan Tuhan. Yang terkhayal itu barang yang tersusun dari benda. Cuki ciang atau tempat jam gadang. Nah, kiciang atau tempat jam gadang. Apa tuh kayak jam gadang? Ini tersusun dari benda. Allah itu tidak bisa debat. Selagi yang terbayang-bayang dalam otak, terlintas-lintas dalam pikiran, Allah bukanlah itu. Ya, sampai kita ricu dan iblis. Saat kita akan berpulang ke rahmatullah, iblis itu datang beramai-ramai. Yang satu katanya kepada kita, kadang-kadang bentuk ayah kita, kadang-kadang bentuk guru kita. Apa kata iblis? Inilah yang Tuhan katanya. Karena aku ini sudah dahulu mati, lah dulu watamu itu nalah. Aku nanti Allah SWT. Kecapaan. Tapi sebenarnya milih. Baban tua dia bantu apa? Atau baban tua dia bantu ibu? Atau baban tua dia bantu guru? Salah kadi dan menajarkan kau dulu. Tuhan Allah tidak bertampil, Tuhan Allah tidak berupa. Aku dan Tuhan Allah SWT. Jangan guru awak. Tapi tidak guru atau iblis dan baban tua guru awak. Ayo. Tapi kalaulah jalih dak kadi kau bahwa zat Allah itu tidak tersusun dari benda, insya Allah sianam kamu itu. Sama dan jangan. Kau galih kau piriak, dikecil orang galih tu piriak, muha. Dikecil orang piriak tu galih muha. Bagi tak kau tahu nama piriak nama galih tahu. Abis itu nama mukhalwa, nama orang mandirian mukhalwa tahu tak? Sehingga dikecian dibeli, dirayunya dibeli, mukhalwa Tuhan tidak. Kalau mukhalwa, kalau mukhalik orang nama dukan, tidak ada perseruan. Dan tidak beliau itu mengambil lapangan. Awak ngambil lapangan. Dia pakai zat, dia pakai benda, mengambil lapangan. Nan sarbang awak kan ada orang lain. Nan di ruangan awak tu ada orang lain. Awak memakai ruangan. Bangkau memakai ruangan kan awak beda. Tuhan dia. Itu yang keempat. Itu beriman dengan Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, kita tahu, kita yakin bahwa Allah Ta'ala bukan jisim, bukan tubuh. Kalau wajah itu makhluk. Yang keenam, Tuhan itu bukan sifat yang berdiri di atas tubuh. Sifat nama di tubuh. Garang itu buah, diam itu buah, panjang itu buah, pendek itu buah. Tuhan tidak bersifat dengan gerak. Tuhan tidak bersifat dengan diam. Tuhan tidak bersifat dengan pendek. Tuhan tidak bersifat dengan panjang. Segala sifat
nan datang ke diri manusia, ke diri makhluk, maka Allah bukan itu. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, kita dalam berzikir, kalau tauhid tidak kuat, kalau tidak kokoh ini bisa salah zikir kita. Kita berzikir, kiranya pada satu saat ada yang membayang. Ada yang membayang dalam kita berzikir. Maka kita katakan itu Tuhan. Lah, salah. Tetapi kalau kita tahu bahwa putih, merah, hitam, hijau itu sifat nan berdiri di atas tubuh, maka itu bukanlah sifat Tuhan. Itu tidak tahu kan? Ayo, wak salamah zikir loh, wak sedang berzikir. Waduh, tak bayang-bayang baik. Aduh, nanti pikir, oh, ikut nanti salah. Atau Tuhan itu tidak bertempat di satu tempat. Tidak. Tuhan tak punya tempat. Di langitkah Tuhan? Tidak. Di bumi kah Tuhan? Tidak. Tapi ada hadis kursi mengatakan, kalau orang tak memahami, mungkin juga salah. Lam yas'ni ardi wala samai illa qalbu abdi. Tidak melapangkan akanku bumiku dan langitku, tetapi melapangkan aku hati budakku. Kalau dipahami sepintas kan dalam hati adalah lah salah, tetapi adalah. Bagaimanakah duduk hadis kursi itu? Yang melapangkan akanku hati budakku, mananya yang tahu dengan aku itu hati budakku. Bukan Tuhan batang ilamat jiwa. Nan tahu di Tuhan itu hati budakku. Budak yang sempurna. Tahu dia Tuhan Allah. Mengit Tuhan Allah hatinya. Hati selalu mengit Tuhan Allah. Tumana seturu jangan kita bantek tetapi mati. Lima pangana hati. Lima pangana katuan itu. Lima letak pangana katuan di hati. Paham? Kok kaji dek bagus susgan kau beliau berdatang. Ya, kau mengaji kaji topik biasa. Kenapa? Dia tidak kentu. Tak. Ya, biar dok. Masalah anak kaji. Dan kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu berwenang di atas mustawa, istawa alal arsy. Karena ada kalau terjemahannya yang zahir, istiwa Allah di atas kursi, di arsy. Jadi Tuhan Allah itu di arsy. Banyak loh keluar kami di YouTube Bapak. Masalah istawa alal arsy. Bersela Allah di arsy. Ya memang Allah di arsy. Makanya sementara arsy itu makhluk ciptaan Allah. Allah tidak bertempat di ciptaannya. Satu. Kalau bertempat Allah, kalau bersela Allah di arsy, itu bertempat Allah di atas. Sedangkan Tuhan tidak punya jihad. Allah bukan di atas. Allah bukan di bawah. Allah bukan di luar. Allah bukan di dalam. Allah bukan di kiri. Allah bukan di kanan. Sebab atas bawah itu alam. Kiri kanan alam. Luar dalam alam. Allah tidak bertempat pada alam.
Sementara ada orang yang memberikan pengertian istawa alal arsy, bersela Allah di atas. Apa makna sebenarnya? Berwenang dan memerintah Allah di aras. Kenapa di aras sebut? Karena araslah makhluk yang paling besar. Kalaulah memerintah di barang yang paling besar, otomatis memerintah di barang yang kecil. Yang mananya istawa alal arsy, berwenang, berkuasa penuh Allah di aras. Bukan bertambah. Yang ke-9, bahwa Allah itu dilihat dengan mata kepala, tetapi bukan di dunia, fiddaril akhirah, di kampung akhir. Ini Hawa menyebut nama, mengingat, berzikir, mencalikan Allah mencalikan Allah. Jadi Allah mencalikan dia. Sebab kata beliau, wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Beberapa muka di hari itu gilang gemilang bercahaya kepada Tuhannya dia memandang. Jadi bahwa memandang Tuhan itu tidak serman memandang wak. Dia di atas tempat, tidak di bawah, tidak kiri, tidak, pokoknya tidak semua. Bagaimana? Nah, itu tidak bisa dicarukan bagaimana. Nanti saudara sobat kalau lain masuk serupu, tidak bisa carukan. Ya tidak. Kalau wak, di mana lihat, di mana Pak di buku, di mana Pak di atas, kau itu, di mana Pak di bawah, di mana Pak isu, di mana Pak tidak. Tidak, itu kan dia Allah. Gak bisa dibicarakan. Tapi kita melihat, wajib kita imani bahwa kita melihat Allah di akhirat dengan mata kepala. Baca dulu, gak bisa dicarakan ini. Kemudian terakhir cabang yang ke-10, Allah Ta'ala itu sendirian. Dalam segala hal sendirian, menjadikan sendirian, mengatur sendirian. La syarikalah, Allah itu wahdah. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah. Tidak ada orang yang menemani, tidak ada orang yang menserikati dia. Beliau sendirilah yang menciptakan dan menjadikan. Sebab tidak menentukan. Walaupun sebab ada tapi tidak menentukan. Kalau diminum air, lapih aus. Nama lapihkan aus, Allah wahdah, Allah sendirian. Air sebab tidak menentukan. Tapi sebab dengan musabab itu perlu ada. Kalau ada sebab, tidak ada musabab. Asbab tabi matahari, adu sabab adu siang. Dengan terbit matahari adalah siang. Sababnya siang tabi matahari. Yo. Tapi nama Nabi dan matahari bukan nama adu siang bukan terbit matahari. Adisku banyak orang salah paham di masalah sebab musabab. Dikatakannya sebab menentukan. Yang menentukan tidak ada selain dari Allah. Terbit matahari Allah yang menerbitkan. Datang siang Allah yang mendatangkan siang. Jangan dikatakan terbit matahari itu mendatangkan siang. Jangan dikatakan minum itu melepaskan dahaga. Yang melepaskan dahaga adalah Allah. Sebabnya kita minum. Ada 10 macam beriman dengan zat Allah. Saya paham. Kau ditanya cik dia bisa jawab. Ketemu aja kok. Biarlah tak dapat asal paham. Nah, ya dah. Yang penting paham. Biarlah tak dapat tapi paham. Kau
tapi benar tapi tidak paham kau. Satu. Kemudian beriman dengan sifat Allah. Tadi beriman dengan zat Allah. Jadi kalau beriman dengan Allah, beriman dengan zatnya, beriman dengan sifatnya. Nanti beriman dengan perbuatannya. 10 pula. Cara beriman dengan sifat Allah 10 pula. Pertama, kita yakini bahwa Allah itu pencipta alam. Jangan dikatakan alam itu terjadi sendirinya. Ada satu kaum yang salah. Alam ini bukan dijadikan Tuhan. Cuma ada Tuhan, ada alam. Alam diadakan Tuhan berbeda. Ada alam, ada Tuhan, ada alam. Ada alam dijadikan Tuhan berbeda. Ayo, beda. Ada Tuhan, ada alam, satu. Ada alam dijadikan Tuhan, dua. Berbeda. Kalau ada Tuhan, ada alam, sebagaimana? Ya. Tuhan itu sebab. Alam musabab. Sebagaimana tadi. Tapi matahari sebab. Siang musabab. Jadi tidak diciptakan Tuhan alam ber. Cuma alam dengan adunya Tuhan adu sana. Itu paham yang salah. Apa yang betul? Bahwa Allah yang menciptakan alam. Kuasa. Jadi kita yakini kalau kita beriman dengan sifat Allah Ta'ala, yang pertama kita yakini bahwa Allah yang menciptakan alam itu kuasa. Tidak ada yang tak bisa bagi Tuhan. Jadi oleh karena Tuhan berkuasa, itulah segalanya dikadungkan ke Tuhan. Apa persoalan awak? Ke Tuhan kaduan, jangan ke orang. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ianya Allah di atas setiap sesuatu. Ada satu peristiwa Pak. Nabi Idris lai tahu kerajonya. Nabi Idris itu kerajonya manjai. Manjai mesin di tangan. Tapi setiapnya memasukkan jarum, subhanallah. Ketika mengeluarkan jarum, alhamdulillah. Ibu boleh contoh jadi. Jadi kain sudah pitih dapet palu dan luar. Jadi kalau menjahit, kalau ada ibu menjahit, bismillah, alhamdulillah. Jadi manca lihat Nabi Idris tidak lupa ke Tuhan. Asing karajo tidak lupa ke Tuhan. Datanglah iblis. Dibaunya karabang alur. Barang ada lubang karabang alur. Dibaunya karabang alur. Akhirnya ke Nabi Idris. Wahai Idris, lai bisa Tuhan Allah memasukkan bumi ke dalam lubang alur. Bumi kan kadang kok. Lain bisa Tuhan memasukkan ke lubang talbu. Ajab Idris. Jangankan ke lubang talbu. Ke lubang jarum dengan ketik, wah lain bisa Tuhan lah masukkan. Dicucuan nama Tuhan di singgot celek ini. Kita lalu mimpi yang celek atunya tusuk di Idris. Akhirnya Iblis lain bisa Tuhan menjadikan bumi ke dalam karabang alur.
Ajab Nabi Idris, jangankan ke lubang kedua, ke lubang jarum kuat bisa Tuhan. Kan Allah di atas suatu kuasa. Kita yakini bahwa Allah yang menciptakan alam ini adalah orang yang berkuasa. Jadi kalau kita yakini Allah berkuasa, hilang sombong awak. Awak kadang-kadang mengecek awak sendiri. Awak kadang-kadang mengecek awak kuasa. Kau baca noden itu. Hilang sifat itu hilang. Bila yakin nambah kuasa itu hanya Tuhan Allah. Innallaha ala kulli syai'in. Tidak ada kesombongan. Tidak ada mengapia dadu. Baca noden ngerigo ada itu. Jadi meyakini Allah berkuasa itu hendaknya melahirkan sifat tawadu, rendah hati, sehingga hilang sifat angkuh dan takabur. Jadi untuk meluruskan waktu jadi mutawif, melurus sebab jadi mutawif. Yang kedua, beriman dengan sifat Allah, kita mengetahui, kita mengimani seluruh yang ada ini, di mana saja yang ada, di langit, di bumi, di darat, di laut, di dalam hati yang dalam, Tuhan Allah tahu. Kita yakini bahwa ilmu Tuhan itu meliputi, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi oleh Tuhan. Dan ini pun kita rasakan. Bahkan diri kita selalu dipantau oleh Tuhan. Bisikan batin kita selalu didengar oleh Tuhan. Di mana saja kita berada, kita rasakan itu. Sehingga tidak ada jalan untuk meninggalkan perintah. Tidak ada jalan untuk melaksanakan larangan. Itu perlu dirasakan. Allah itu muhib. Innallaha min waraihim muhib. Bahwa Allah itu ilmunya sangat meliputi. Malaikat pun ada yang tak tahu. Malaikat bisikkan batin itu tidak tahu malaikat. Tapi Allah tahu. Apakah yang tersimpan dalam hati? Niat yang burukkah tersimpan? Niat yang baikkah tersimpan? Allah tahu. Kurang bisa dikecuali. Acan tu orang sekejap. Basuak jurang, galak mani. Tapi hati sakit dalam. Ada macam tu? Tahu? Tahu hati sakit? Pantala galak jawab, kue sayang tak? Kue lu macam mana galak? Tapi bahwa hatinya tu buruk, kau ada tahu tak? Tapi Allah tahu. Tidak ada yang masuk. Cuma ada mulia menyembunyikan yang buruk itu. Dalam hati tidak boleh disembunyikan yang buruk itu. Allah tahu. Sebesar bayam, sebesar bibit bayam di langit, di bumi, sagadang biju bayam, bahkan lebih ketik dari itu. Allah tahu. Awak tahu di diri awak. Nadu di tubuh hak kali tahu tak? Kali tahu berapa betul? Bulu matu berapa berapa? Awak sendiri tak tahu. Tulah tahu. Tulah tahu. Awak nan adu di awak sendiri pun awak tak tahu. Betulah dangkalnya ilmu manusia. Tapi nak tak kabur je. Tidak. Tambah ilmunya tak kabur je. Banyak orang tak kabur je ilmunya. Tak tahu. Dangkal sungguh ilmu manusia dibandingkan dengan ilmu Allah. Jadi sehingga awak tidak bisa main-main dengan Allah. Karena Allah meyakini bahwa ilmu Tuhan itu merata, melengkapi seluruh yang ada. Kemudian yang ketiga, sifat Tuhan itu hidup.
Tapi tidak selamanya awak hidup dong. Kalau hidup, batamu ruh jo jasad. Kini ku hidup apa? Bila Allah berpisah ruh jo jasad, mati namanya. Tuhan Allah tidak pakai ruh, Tuhan Allah tidak pakai jasad. Itu hidup Allah. Allah orang hidup. Baik hidup Allah, tidak selamanya hidup keluar dong. Tidak punya jasad, tidak punya ruh. Adanya hidup badiri sifat itu. Sifat kudrat badiri ya Allah, sifat iradat badiri. Lain mungkin orang mati bersifat kudrat. Lain bisa orang mati berilmu. Tuhanlah berilmu. Tuhanlah menentukan. Tuhanlah kuasa menentukan Allah hidup. Gitu. Kemudian yang keempat, Allah mengendaki bagi perbuatannya. Bukan tiba-tiba dikehendaki Tuhan, mampu dikerajukan Tuhan, lalu diiradatkan Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di alam dunia di luar dari yang diiradatkan Allah. Awak di Malaya, gila sih, karena ditentukan lah. Di mana mati? Tidak. Lain tahu di mana mati. Tapi lah ditentukan Tuhan mati. Apa kurang lasi lagi dilasi mati dilasi? Enggak. Di mana ditentukan kematian Allah? Tadi bilang dua kematian tadi. Ditentukan lagi awak oleh Tuhan, ditentukan pula mati awak. Bara lamanya hidup, tak tahu ada. Tapi Allah tak tahu. Si aku hidupnya hanya 50 tahun. Tanggal sekiannya lahir, tanggal sekiannya mati. Lah sudah ditentukan Allah. Tak bisa ditambah. Baik tunjuk. Sakit, didatangkan Tuhan sakit kawak. Tanggal berhenti lah sudah itu lah. Sakit tanggal 1, berhenti tanggal 25. Tanggal 25 pasti siap. Sebelum tiba tanggal siap, kemasan berbeda siap. Siasan dokter. Itu mengkondak takut nak persoalan itu. Nalah ditentukan Allah itu tidak bisa. Ini contohnya, kaca orang ini, kopi. Jadi, nama nangkakannya itu sudah tentu adalah. Cuma syaratnya, namanya cara dunianya, aturan itu dipatuhi. Jadi, kau masker lawak, kau jago jarak. Tapi nangkakannya itu sudah ditentukan. Tak tahu benar. Sama orang baik barang. Nabi Muhammad membawa orang baik barang tak mati seru. Ini bawa adonan mati, adonan itu. Kalau sudah ditentukan telah mati, mati. Mati syahid ditentukan Tuhan Allah. Dia mati syahid. Mati ya teka suanya Tuhan Allah. Dia teka suah mati. Panglima Khalid bin Walid. Bukan main nyoman hadir peperangan. Nyoman inginkan mati syahid. Tetapi akhirnya Walid bin Walid mati dari kasus. Baik. Walaupun keinginannya mati syahid, tapi Allah menentukan mati dari kasus. Dia tidak bisa dilanggar. Anak ditentukan Allah itu tidak bisa dilanggar. Jadi tidak persoalan. Atau yang persoalan ikuti seruan Allah, tinggalkan larangan Allah. Anak kata jadi sudah tentu Allah. Itu sesuatu yang ada ini diiradatkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Tidak. Yang maujud ini semua yang maujud, yang ada semua yang ada bersandar kepada kehendak Allah. Kalau Allah mengendaki terjadi. Kalau Allah mengendaki tidak terjadi.
Kalau Tuhan mengendaki tidak terjadi, tidak terjadi. Kalau Tuhan mengendaki terjadi, jadi. Contohnya, orang takut dia harimau. Kalau Tuhan tidak mengendaki waktu makan harimau, payah-payah takut ya harimau. Tidak. Itulah yang lain. Anak buat takut ini. Kelebih buah nak kita takut. Mati anak ketik. Ya. Orang Rusia takutnya mati anak ketik. Tanya saya ibu kan sudah pernah. Masuk mengandung tu dia takut mati anak ketik. Tidak ada. Itu mah banyak anak. Tidak jarang orang beranak ada. Tidak takut beranak. Ya tidak. Andaikan takut ya mati ibadah ketik. Kalau Tuhan menentukan bahwa tidak kasih nama tiro, ada bagian. Karena nanti jadi ku nanti kena ya Allah nanti kena ya Allah. Kemudian yang kelima, kita yakini, kita tahu Allah itu mendengar lagi melihat. Tapi Allah mendengar bukan kita lipu. Apa dengar ke ini? Allah melihat tidak punya mata. Kalau melihat di mata. Jangan bayang apa-apa ibu-ibu. Di masa awak bara awak dicaliak Tuhan Allah. Bara gadang itu Tuhan Allah. Allah melihat dengan sifat basar. Allah mendengar dengan sifat sama. Itu maka pendengaran dan penglihatan Tuhan itu tembus segala-galanya. Jawab enggak? Lihat dengar orang kecil lagu itu. Ya. Karena mencari tali, menengah tali. Lain nampak orang lakam saja. Karena mencari dia matu, takut pandang anak takut. Singgung jangkauan pandang anak. Kalau Allah mendengar lah itu tengok. Melihat aja matu, tunggu jaleh di beliau sarolah. Dan ini pun kita rasakan. Di mawak beradu, rasukan Allah melihat. Rasukan Allah mendengar. Rasukan Allah. Itu zikir, itu pahala. Ya dong. Dibaca subhanallah sembalo. Nak baca la ilaha illallah sembalo. Merasukan bahasa awak melihat Tuhan. Barsawak di dana Tuhan itu ibadah. Nah lebih gadang menilainya pada zikir. Jadi tidak hilang dari pandangan sesuatu. Bisikkan hati. Nanti bisik hati tampak itu. Walaupun di dalam yang gelap, samik nan hitam di malam yang gelap, di atas batu yang hitam tampak itu. Samu hitam, ada samu putih. Ada samu putih ya? Tidak batu hitam. Di waktu malam mulai, di dalam batu hitam mulai, ada itulah tampak ada. Itulah pandangan Allah. Pandangan Allah. Kemudian Allah itu berkata, bukan bisu. Tapi perkataan Allah itu tidak sereman jawab. Perkataan awakku bauru baswaru. Dahulu kemudian. Nama nang dulu sadoya. Saya aja nama dulu sadoya. Dulu kemudian. Kalau Tuhan tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak ta'akhur, tidak takad. Jadi banyak nak memahami. Itulah maka diturunkan Al-Quran. Gitu. Nah, isinya kalam Tuhan yang tidak urus bahasa itu sama aja isinya Al-Quran. Tuhan contoh memerintahkan supaya jauh kalam yang tidak urus bahasa itu. Dalam Quran, Aqimus. Jadi isi dari Al-Quran itu
Itulah isi dari kalam yang tidak boros. Jadi segalanya tidak ada serupa. Zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk, sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Yang ketujuh, Allah berdiri sendirinya. Ya, qadim. Segala sifatnya qadim. Allah qadim, zat qadim. Karena Allah itu zat yang disifati dari itu qadim, tidak berapa. Kemudian Tuhan mengetahui jo ilmunya. Tuhan hidup jo sifat hayatnya. Tuhan berkuasa dengan sifat kudratnya. Tuhan menentukan dengan sifat iradatnya. Jadi yang menentukan ini zat Allah, tidak. Yang menentukan ini, yang melihat ini zat Allah. Allah melihat dengan sifat rasanya. Allah mendengar dengan sifat samanya. Kemudian kita tahu yang ke-10 kita tahu apa yang kita tahu bahwa Tuhan mengetahui zatnya, mengetahui sifatnya. Tahu Tuhan adalah beliau. Tahu pula Tuhan seluruh yang dijadikan. Itulah sifat kita beriman dengan sifat Tuhan. Tadi beriman dengan zat Tuhan. Kemudian beriman dengan sifat. Sekarang lagi beriman dengan perbuatan Tuhan. Itu semuanya itu tergantung. Dia masuk ke dalam kategori amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Beriman dengan zat Allah, beriman dengan sifat Allah, beriman dengan perbuatan. 10 pula. Ya tak? Kita beriman dengan perbuatan Allah 10 pula. 1. Setiap yang hadis ini perbuatan Tuhan. Jadi nanado itu Tuhan sih perbuatan. Alam kok perbuatan. Makhluk kok perbuatan. Dan itu makhluk yang tidak ciptaan Allah. Semenjak dari makhluk yang paling kecil hama sampai ke makhluk yang paling besar aras, itu diciptakan, bukan ada sendirinya. Kata Allah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan tiap sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan yang menjadikan kerja kamu. Suka golongan itu. Ya. Ada golongan qadariyah. Golongan qadariyah orang yang berkeyakinan yang menjadikan Allah, yang menjadikan kerajunannya, gitu. Orang qadari, dina menjadikan kerajaan awak, nan menentukan awak ku awak. Allah hanya menjadikan awak, nan menentukan awak. Sukses awak atau gagal awak tergantung di awak. Kalau ada paham macam itu, paham salah. Kalau sukses disukseskan Allah, kalau gagal digagalkan Allah. Ya, gagal dan sukses itu tergantung di kerajaan awak. Jangan macam itu, kaum kadari. Sebab Allah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan menjadikan kerja.
Kaum Qadariyah kau dicontohkan sama jam. Lah dimasukkan baterai ke jam Tuhan, maka sekunder jalan sendiri. Kenapa jalan? Kajo mengano memasukkan baterai. Sekunder nak awak menjalankan lah jalan surah. Baitulah pangkal. Nam menjadikan Allah, nam menentukan awak. Itu pangkal dari salah. Bani Nabi. Qadariyah ummati majusi umat. Qadariyah umatku itu majusi umat. Umatku yang majusi adalah yang berpaham Qadariyah. Menyatakan dia yang menentukan, perbuatannya yang menentukan. Jadi siapa menjadi kenapa? Siapa menjadi kerajaan? Allah. Cuma awak bau sahur, kasat namanya. Ya dong. Contohnya awak kamambiak galih. Di basarat tu kudrat awak lah, jo kudrat Allah. Tapi nama nantugat kudrat Allah, tak kudrat awak. Itu kasat namanya dia. Kalau orang yang Qadariyah tadi, usaha itu nentukan. Ada cik lain, golongan Jabariyah. Kalau Jabariyah tua terpaksa, tak punya usaha. Kalau Qadariyah, usaha menentukan. Kalau Jabariyah, awak tak punya usaha, karena awak lah tentukan. Jadi tidak ada usaha, tidak ada kegiatan. Yang menyerah itu hanya Tuhan langsung, tolong dari tidak ada usaha. Itu saya kau. Anak betul. Kau ahlu sunnah. Siapa ahlu sunnah? Awak bau sahur. Allah menentukan. Usaha tidak. Tidak. Awak bau sahur. Allah yang menentukan. Usaha nama menjadikan usaha siapa Tuhan lah. Nama menjadikan usaha Tuhan Allah. Nama menentukan Tuhan Allah. Cuma usaha awak dibansukan usaha kah? Nama menentukan Allah. Itu kan ahli sunnah. Kemudian ahli sunnah jadi orang ahli sunnah. Awak menentukan awak ahli sunnah. Sedangkan paham awak tadi nama menentukan awak sukses awak tidak sukses untuk awak itu paham, tapi ya kecewa ahli sunnah. Jadi setiap yang hadis ini, setiap makhluk ini itu adalah perbuatan apa? Tamasud karajuwa itu perbuatan Allah. Itulah ini. Yang kedua, Allah sendirian menciptakan gerak budak. Setiap nantagara itu sudah ditentukan. Siapa menggerak anak? Allah. Siapa dia menolak? Allah. Ditentukan. Bila kabagara lah tentukan Allah. Bila kadiam lah ditentukan Allah. Di setiap nak lepas dari yang ditentukan Allah. Cuma balik baik dan buruk kan itu Allah. Tapi nang buruk itu tidak boleh dibansukan ke Allah. Nang buruk bansukan ke kawa. Walaupun yang menciptakan Allah tapi bansukan kawa. Contoh. Awak memaliang barang-barang. Yang kecil itu Allah memaliang. Itu Allah menggerak kaki kaki. Enak. Walaupun nan menjadikan karajo Allah, tapi karajo dibangsukan ke siapa namanya? Allah. Ya, yang kecil siapa namanya? Allah. Allah nak namanya ratu, sebenarnya banyak namanya. Enak. Ratu sebenarnya. Seluruh nado di langit, seluruh nado di bumi, di darat dan di laut, Tuhan Allah punya usaha Allah itu di mana namanya? Namanya itu ambil berapa?
Terasa tak barang-barang? Terasa tak? Itu barang. Itu barang. Tapi tidak terasa tak barang-barang. Wah iya. Yang nuai ayah wak. Yakin wak, saya yakin wak ayah wak. Kebetulan ayah orang. Wak minum. Berasa wak? Hah? Berasa. Bang berasa. Dia tak kena berasa ayah orang. Dia tahu berasa ayah orang. Tidak berasa lah. Dia berasa lah. Kamu ayah orang pun jenis awak ayah awak. Awak yakin berasa ayah awak. Walaupun ayah orang sebenarnya, tapi awak yakin berasa ayah awak. Berasa minum. Tak? Tapi ku ayah awak. Yo. Tapi terasa doa ayah orang. Ku awak punya ayah awak. Tapi menurut keyakinan awak ayah orang. Awak minum berasa. Oh berasa. Lah. Panjang surah itu. Enak. Itu panjang surah itu. Dua-dua awak je bini awak. Kini yo. Kita dah surah bini orang ni awak tu. Kau surah. Hah? Awak dua-dua je bini awak. Tapi awak rasakan orang. Bersuah. Ha bersuah. Kau betul lebih bu. Awak dua-dua je laki awak. Dia rasa laki orang. Alah. Ani mal tak rasa dia awak. Bapak tak rasa kerja kau dia tak rasa awak bui. Tidak. Dia tak rasa salah. Ku salah awak di kerja. Lu rasa. Yang ketiga, bahwa perbuatan budak sekalipun ada perbuatan itu usaha bagi budak, maka tidak keluar dari keadaan perbuatan itu diiradatkan bagi Allah. Diiradatkan. Usaha buat diiradatkan. Kalau tidak diiradatkan lah tak usaha Allah. Walaupun tak bangsa usaha buat, tapi itu ditentukan. Mantu panak kuasa Tuhan ya. Tak ada nan tidak, tak ada nan lapeh Tuhan. Bersangkut dengan Tuhan sama sekali. Maka tidak di alam malakut. Alam malak kita tahu. Alam malak yang bisa dihawas oleh panca indera. Alam malakut tidak bisa. Tidak ada di alam malakut sekejap mata kecuali dengan ketentuan Allah, iradat Allah, kehendak Allah. Ana nado di alam malak, ana nado di alam malakut. Alam malakut langit. Langit ini apa? Hah? Lah pernah langit. Langit. Enggak, sialan jadi langitnya. Hah? Lah pernah aja lagi-lagi awak. Ijan ke langit tanpa doa lagi-lagi awak nampak ada. Lah pernah aja lagi-lagi. Itu nak lagi-lagi lah jamin tu. Lah jamin tu saya lagi-lagi awak tu. Tidak nampak. Jangan ke langit saja. Lagi-lagi pun dah nampak ada. Jadi nanti tak bisa diawas dengan panca indera, itu namanya alam malak. Ana nado di alam malak, ana nado di alam malakut. Itu semuanya dengan qada Allah, ketentuan Allah, iradat Allah, kehendak. Itu mampu tak boleh awak menyasar-nyasar. Kalau salah orang ini, taguas jangan disasar. Kalau anak salah, jangan disasar-sasar. Taguas. Ini ibu suruh anak membasuh piring salusin. Kena, kibut-kibut tak gayung kaki. Jatuh piring salusin. Cahaya sedua lagi. Banyak ibu. Hah? Banyak ibu. Tanggung berang dia. Anak kadi berangkat lah disinan tak dia Tuhan.
Nyanan pakai aja aku ndak awak semua. Ya dah. Jo benda-benda pakai aja. Jadi balik. Aja nalih. Hati-hati dengan timbul. Dengan hati-hati. Kau dibangi mana nak yang pilih yang tidak kawal dia terus. Dia biasa. Hati-hati. Maka itu karena sesuatu yang terjadi itu tidak lepas dari kehendak Allah. Iradat. Ada nanggan dia ceritain. Ada seseorang raja, seorang orang kaya, itu raja lagi. Nyok punya khadam. Saudara, membantu. Jadi di waktu khadamnya itu meneteng makanan yang sudah dimasak di api, ayam bakar. Nyok dia tanya kok ke kabus. Kiranya tagalicak kakinya, kaki khadamku, kaki pembantu itu. Tak seraklah barangan, waktu barangan yang cukup. Ditimpunya anak raju. Sadar lalu ketik, amati nak raju. Jadi khadam itu lah panggil terbuat. Ajan raju itu jangan takut, itu ketentuan Allah. Ada orang yang masuk. Dia mengaku nak itu. Amantun paham berapa? Dia apa sipan saja. Anak mati sebenarnya. Dengan nyomang mangke makanan nan wangi, terserah mana awak. Mati awak. Tak tanggung niat terus. Tapi diurang nala sampai makam waktu itu kayaknya. Dan adunan terjadi di alamku kalau tidak nanti kehendaki Allah, anda apa hasilnya? Nangka mati itu tidak kena. Walaupun bagi kena ini, tidak. Nangka mati tidak. Jadi seluruh yang terjadi di dunia ini itu dikehendaki Allah. Dikehendaki Allah orang tu beriman. Beriman. Jadi disuruh mana orang tu beriman tapi tidak dikehendaki Tuhan beriman biasa. Disuruh beriman tapi tidak dikehendaki Tuhan beriman biasa. Contoh Abu Jahil. Abu Jahil disuruh beriman, tapi tidak dikehendaki Tuhan yang beriman dok. Sing mudah dia. Alhamdulillah kan. Lah dibawa kawan bayi badan. Ya nak? Ya. Lah jualasan nang kue doa membawa kawan tu badan. Kalau Tuhan tak mengendaki, tak mau. Tapi awak jangan digantung tugas. Suruh jurang bawa bayi. Larang orang muka agih dolah aranan bayi ke orang. Ditarimu tak ditarimunyo tulah kerja tu nalah. Ya kaji. Nampak awak pak? Jangan sampai dipotong tadi. Tanda kamu aja terus apa ya? Tak kamu aja terus apa melu pak? Aja potong tadi. Karajuan. Kerja tu nalah serah tu nalah. Lah dia gih nasihat. Lah dia gih aranan bayi. Tak ditarimunyo tu tak serah. Nah, awak jangan berhenti menyuruh bayi, jangan berhenti melarang bukan. Bangku itu, setengah bangku orang dijadikan Tuhan beriman, setengah bangku dijadikan orang oleh Tuhan kafir, setengah bangku dijadikan taat, setengah bangku dijadikan maksiat. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan. Allah menyesatkan orang yang dia kehendaki dan Allah menunjuki orang yang dikehendaki. Asarah. La yas'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ditanya Tuhan dari perbuatannya. Hanya kamu yang ditanya. Jadi tanya dulu tu nalah. Kowe tu nalah bangko beriman sanu, bangko kapi sanu. Jangan ditanya, nang kaya tanya awak. Awak ditanya, bangko nak dikerjakan suruh, bangko nak tinggal larangan. Ditanya. Tapi Tuhan tidak ditanya.
Tuhan tidak demikian. Jadi kesimpulan bahwa perbuatan muda tidak keluar dari yang diradatkan Allah. Usaha ya. Kemudian yang keempat, beriman dengan perbuatan Tuhan. Tuhan memerintah kita sembahyang. Tuhan mentaklifi kita dengan agama. Itu tidak wajib begitu. Tidak pula mustahil. Itu adalah karunia Tuhan. Tuhan memberi buat sembahyang, buat karunia. Tuhan memerintah wak melaksanakan perintah, melarang wak meninggalkan larangan. Itu karunia Tuhan. Tidak wajib begitu. Mau masuk anak ke surga, juga tidak wajib begitu. Itu kemurahan Tuhan. Itulah. Jadi tidak ada yang wajib bagi Tuhan. Memberikan awak, mentaklifi awak beragama juga tidak wajib begitu. Memberikan nilai ibadah, diberi pahala awak kalau beribadat, tidak wajib bagi Tuhan bagi pahala. Atau karunia itu kemurahan. Kemudian yang kelima, bisa saja Tuhan mentaklifi makhluk yang tak disanggupi. Tidak sanggup wak mengarajokan, bisa saja Tuhan memberi wak mentaklifi. Tuhan senang enak, berenang di haknya. Ya betul. Kemudian yang keenam, Allah Ta'ala menyakiti makhluk, mengazab mereka makhluk, tidak ada dosa yang dahulu, itu bisa saja. Awak tidak berdosa sekejap pun, tapi diazab Tuhan bisa saja. Ya enggak? La salihah beramal siang malam sejak balik berakal sampai mati, awak tetap beramal beribadat. Itu maka dimasukkan dua nak ke neraka, tidak masalah. Tidak dimasukkan dua nak ke surga, itu kemudahan dia. Jadi bahas singkatan kedua, tidak wajib bagi beliau magiah imbang. Cuma Tuhan lah berjanji. Tuhan tidak mungkin janji. Adanya Tuhan, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang-orang yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dia orang beriman, kami hidupkan dia dalam hidup yang baik. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan tidak lesen. Manusia lesen. Tidak. Kalau manusia berjanji, kalau inilah masuk anggota DPR, nagai kepeloknya, contohnya, kira-kira ada meleset janji. Tapi janji Tuhan tidak pernah meleset. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti terjadi. Walaupun menurut akal, hukum akal, tidak wajib bagi Tuhan memasukkan orang yang taat ke surga. Tidak wajib bagi Tuhan memasukkan orang durhaka ke neraka. Orang durhaka ke neraka. Tidak wajib. Tapi janji Tuhan belah dua. Orang yang taat masuk surga, orang yang bermaksiat masuk neraka. Itu janji Tuhan. Kemudian yang ketujuh, tidak wajib di atas Allah memeliharakan yang lebih baik untuk hambanya. Menjadikan awak lebih baik, menjadikan awak baik dia lebih baik, tidak wajib itu Tuhan. Nama rancak sakit ya sehat, menjadikan sehat tidak wajib itu Tuhan.
Memberi ilmu tidak wajib begitu. Jadi harus karunia. Jangan sampai lagi tabala itu adalah payah-payah dan mencari sakia hidupin jengkuliwa. Contohnya, itu menampala itu adalah karena tidak wajib bagi Tuhan menjadikan orang itu. Harus saja terserah ke Tuhan. Kok kada bayar Tuhan lah? Terserah dia. Kok tidak kada bayar? Terserah. Karena beliau berenang di milik-milik. Dan seluruh yang kita kerjakan ibadah itu karena diperintah Tuhan, bukan karena akal, karena syarat. Maka wajib dakwah taat dan syarat datang Tuhan menyuruh, bukan cara akal. Akal tidak bisa memikirkan bahwa keselamatan di akhirat tidak terpikirkan akal. Selanjutnya yang ke-9, mengutus Rasul tidak mustahil, tidak pula wajib. Para Rasul sebenarnya dan wajib diketahui sejak dari Nabi Adam sampai ke Nabi. Wajib kok bagi Tuhan mengutus Rasul? Mustahilkah bagi Tuhan? Tidak. Ada satu golongan namanya Barahamah. Mereka katakan tidak faidah Rasul ini. Mengutus Rasul pun tidak ada faidah, karena cukup dengan akal. Kita dilahirkan sudah dibekali oleh akal, tidak perlu Rasul lagi. Tambah lama, tambah besar kita, tambah bisa kita berpikir. Di kaum Barahamah itu mendustakan Rasul. Kafirannya dia. Jadi mengutus Rasul bukan mustahil, boleh, bukan wajib. Tapi kalau kaum Barahamah namanya, dia meyakini tidak ada faedah pada Rasul. Karena bangku diutus Rasul. Apa pikir? Bangku diutus Rasul. Mati satu ganti dia lain. Mati satu ganti dia lain. Cuma nanti ganti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad walaupun meninggal syariatnya sampai kiamat laku. Tapi kalau nabi-nabi yang lain setelah meninggal syariatnya habis. Akhirnya bangku diutus benar Rasul. Akal tidak bisa menunjuki kepada perbuatan yang akan melepaskan kita di akhirat. Anak akan melapihkan waktu akhirat, tidak bisa kau. Perlu Rasul lah yang menjalihkan. Beliau terima dari Allah, beliau jalihkan kawan. Kemudian sama je, tidak bisa awak dapat petunjuk kepada ubek untuk sehat kalau tidak melalui dokter. Awak sakit, mampu tahu awak ubek melalui dokter. Baik itu perlu maka tahu keselamatan di akhirat melalui Nabi. Tapi dokter tahunya dengan pengalaman. Lana cukup, dia makan ubekku disediakan Allah. Ulang balik disediakan Allah. Maka dengan percobaan, dengan pengalaman, dokter bisa memberikan ubek. Tapi kalau Nabi itu bisa. Nabi memberikan ajaran yang betul dengan mukjizat. Tiba beda dari satu segi, beda satu segi sama. Semuanya. Rasul dokter. Kalau Rasul menjelaskan agama, kalau dokter menjelaskan ubek, kalau Nabi menjelaskan ubek hati. Kalau dokter menjalankan ubek badan, tapi bedanya dokter melalui pengalaman. Kalau Nabi melalui mukjizat. Kemudian lagi
Yang ke-10, Allah mengutus Nabi Muhammad. Itu utusan terakhir. Dadu Nabi. Karena dia Tuhan, kan beriman kita dia Tuhan itu. Perbuatan Tuhan mengutus Nabi. Nabi yang paling akhir diutus Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad menasihkan syariat yang sebelum. Syariat nabi-nabi yang sebelum dinasihkan, dihilangkan oleh syariat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu dikuatkan jo mukjizat anan disampaikan oleh Nabi, ada mukjizat. Jadi itulah perbuatan Allah. Kita imani, beriman dengan Allah, beriman dengan zat Allah 10 macam cukup. Beriman dengan sifat Allah 10 macam loh. Beriman dengan perbuatan Allah 10 macam. Bila mantap yang demikian, baru mantap amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Paham? Itulah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, makin lama kita hidup makin kokoh keimanan. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Sudah dengan kata maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, sebelum kita tutup pengajian kita, mari kita pasang niat meminta Buya mendoa untuk khususkan doa kita untuk memukarab Buya kita, yaitu Nyak Mamudi. Di doa kita minta kepada Buya untuk memimpin. Itulah kesediaan ibu bapak hadir untuk mengaminkan doa yang kami bacakan oleh Buya kita. Kepada Buya mintakan Barakat al-Fatihah sahih ma'anawainahu al-Fatihah al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa ta'ala hawaijana fa'afina rasulana wa ta'ala anfusana fa'afina zunubana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina la manna wa ibu. Allahumma sahih jasana wa amir qalbahu wa sabit imanahu wa ahsin a'malahu. Allahumma sabbit qalbahu ala dinika. Allahumma sabbit dinahu. Allahumma sabbit qulubahu ala ta'atika. Allahumma khtim lahu husnul khatimah wa la tahtim alayhi bisu'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina